Lagi dengerin Your Podcast from Urbanation. Hai, selamat datang di Your Podcast. Kali ini gue Nadabila yang bakalan jadi host di episode ini. Dan hari ini gue pengen bahas tentang selingkuh. Wah, biasanya nih kalau selingkuh panjang kali lebar bahasannya ya. Tapi tenang aja, gue gak akan sendirian karena gue ditemenin sama Hai, aku Mawar. Hai Mawar. Hai. Gimana kabarnya, baik? Baik. Baik ya, siap nanti untuk bercerita ya. Iya, boleh. Nah, sekarang udah Mawar dan juga udah ada tangkainya Mawar. Udah ada potnya Mawar. Felix. Hai Mas. Siapa namanya? Felix. Felix. Gimana Felix kabarnya hari ini? Deg-degan nih, panik nih. Deg-degan ya. Iya. Nanti diceritain pengalaman tentang selingkuhnya ya. Oh, ini bukan kuis ya? Bukan Oh. dong. Saya kira kuis. Hari ini kita bakalan dengerin cerita dari Mawar dan Felix tentang pengalaman dia diselingkuhin atau pernah selingkuh ya. Cerita pertama bakalan datang dari Mawar dulu kali ya, ladies first ya. Mawar, Gimana silakan dong tuh? cerita gimana sih pengalaman selingkuh lo atau diselingkuhin? Diselingkuhin sih. Diselingkuhin, iya. Kok diselingkuhin bahagia banget ya? Ketawa-ketawa. Enggak, sebenarnya tuh proses healingnya panjang soalnya. Awal-awal sih kalau diceritain pasti kayak buka mulut sedikit tuh kayak bawaannya pengen nangis aja. Tapi sekarang udah santai sih, udah chill. Soalnya banyak sariawan ya, bukan nangis. Sariawannya sampai ke hati-hati Oh tapi. ya ampun. Oke, terus? Iya, jadi singkat cerita, gue pernah pacaran sama cowok cukup lama, 5 tahun gitu. Oke. Terus berakhirnya nggak enak karena ternyata dia selingkuh dan ngehamilin selingkuhannya. Wow, selingkuh dengan menghamili perempuan lain ya? Iya, Oke, betul. gitu. Gitu. Terus gimana waktu itu menanggapi pas tahu dia ngambilin anak orang? Awalnya nggak percaya karena gue awalnya nyangkanya dia ngeprank gue. Jadi itu kejadiannya 10 hari setelah ulang tahun gue. 10 hari setelah ulang tahun. Masih ingat banget kan? Iya. Iya, terus jadi waktu itu lagi jauh nih, gue lagi kerja waktu itu di Singapura. Terus si ceweknya ini ngontak gue duluan. Oke. Terus gue curiga kan, kayak si mantan gue ini nggak pernahnya ada satu temen cewek yang sedekat itu sampai dia bilang kalau dia lagi sama lo tolong disuruh pulang karena nyokapnya nyariin gitu. Nah dari situ gue curiga kan, terus gue coba confirm ke mantan gue. Terus dia dari situ kayak nggak tahu, tiba-tiba mungkin dia udah ada apa ya, burden kali ya, ngerasa bersalah atau gimana selama ini nutup-nutupin dari gue. Terus dia bilang, itu tadi yang ngontak kamu itu pacar aku, dia bilang gitu. Wah, so ganteng emang sih. Maaf. Wah. Jadi maksudnya posisinya lo lagi sama dia di Singapura? Enggak. Gue kerja sendiri. Oke. Terus mantan gue di Indo. Terus si ceweknya ini ngontak gue nggak tahu dia dapat nomor gue dari mana. Mungkin diam-diam ngambil dari handphone si mantan gue, terus ngontak. Terus mungkin biar ada obrolan aja kali ya, awalnya dari situ mantik. Terus ya udah, dia di situ kayaknya kalau dirangkum 80% percakapan gue tuh cuman dia minta maaf dan sambil nangis doang gitu. Wah, gila. Kayak yang aku udah beda, aku udah berubah, maafin aku udah tidur, udah ngambilin dia segala macam gitu. Mohon maaf ya, kan sudah menghamili tuh udah jadi. Kenapa Iya. harus minta maaf? Iya, Ya udah telat Allah. banget. Jadi kayak yang gue awalnya nggak percaya gitu kan. Lo kalau misalkan mau ngeprank gue nggak kayak gini ya, caranya nggak lucu. Gue lagi jauh nih, gue nggak bisa nyamperin lo langsung gitu kan. Gue pengen banget ketemu kalian berdua gitu, kayak tatap muka bertiga gitu. Terus ya nggak tahu, mungkin kadung malu kali ya dan takut. Jadi si ceweknya juga selalu kayak beralasan gitu lo buat kayak, iya buat apa? Ya lo udah tahu kebenarannya juga, ngapain juga lo ngajakin kita ketemuan gitu, kayak apa yang akan terjadi ke depannya bukan lagi jadi urusan lo, kata dia gitu. Terus dia bilang, toh cowok lo juga lebih milih gue kok, kata dia. Udahlah, anak gue sama gue butuh dia bilang gitu.
sabar. Kita berkaca-kaca ya. Enggak, emang kurang tidur aja sih ini. Oh, kurang tidur. Jadi setelah itu lo selesai bekerja dulu di Singapura dan akhirnya lo pulang terus. Kacau dulu karena di situ I had no one to talk to kan. Jadi kayak gue mau curhat juga bingung curhat ke siapa, dan itu posisinya gue lagi di lobby hotel pas nerima telepon itu udah kayak tembok ratapan sih kayaknya ya di lobby hotel itu. Kayak gue udah pengen udah pengen marah, guling-guling, gue nangis. Terus ya mereka kan rata-rata di Singapura individualis kan ya, kayak mungkin mereka mau peduli tapi kayak ya bukan urusan gue juga sih. Tapi ya udah gitu, kayak gue tuh sebenarnya pengen banget meluk orang saat itu, kayak yang gue pengen merasa ada yang bisa comforting gue, tapi ya udah jadinya kacau aja sih, kayak ya gue nonjok tembok, terus gue dari diri duduk terus kayak apa sih ngelurusin kaki gitu loh, selonjoran bingung di tangga, kayak setengah nggak percaya tapi beneran gitu. Terus kayak yang ya udah. Iya, itu emang kaget. Sebentar ya Felix. Sabar ya Felix. Ya gue kalau jadi lo sih emang kaget banget ya, dan Kaget nggak banget. tahu harus ngapain. Kayak mimpi, rasanya surreal banget soalnya. Tapi kenapa waktu itu lo nggak coba untuk tenangkan diri sebentar dan lo ngomong sama dia, kenapa sih lo lakuin ini? Emang apa sih yang salah dari hubungan kita gitu? Pernah nggak nanya kayak gitu? Gue juga saat itu karena shock banget kali ya, jadi emosi, dan gue marah banget sih saat itu, sampai yang kayak emosi yang keluar tuh cuma kata-kata kasar dan mengumpat aja gitu ke dia. Iya. Kayak udah segala macam deh, sumpah serapa gue keluarin buat dia, sampai nggak tau, mungkin Scorpio trait kali ya, kayak ego sama pride gue tuh terlalu tinggi, jadi kayak ketika tahu gue disakitin, dianatin tuh kayak anjir lah, gue nggak mau denger apa-apa lagi dari lo gitu, kayak yang gue nggak akan pernah bisa maafin lo deh kayaknya, gue bilang kayak gitu, sampai lo mati gue bilang. Dan akhirnya detik itu juga lo memutuskan hubungan sama dia? Iya dong, dia nelfon gue masih ingat banget, sampai 17 kali nggak gue angkat. Wow. Terus gue blok. Terus lo blok sampai sekarang? Lo udah lihat belum anaknya sekarang? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kalau gue punya temen kayak gitu juga, ngeliatin mulu anaknya. Ih, ngapain? Gue bukan tipikal orang yang suka memelihara penyakit hati. Oh iya. Nggak. Mungkin itu adalah sebuah kesenangan teman gue kali ya. Oh iya, sadomasokis sih ya temennya. Kasihan sekali temen gue ya. Oke, terima kasih Mawar. Nanti kita bahas lagi cerita Sip. lo. Sekarang kita move ke Felix. Lex, Ya. gimana nih Lex? Alhamdulillah baik. Bukan itu yang mau gue tanyain. Oh, bukan. Di sini lo berperan sebagai yang diselingkuhin atau jadi tukang selingkuh sih Tukang sebenarnya? selingkuh. Karena udah ada yang diselingkuhin, jadi gue berperan sebagai yang tidak. Biar balance ya. Baik. Iya. Tapi ini based on true story kan, lo jadi peselingkuh. Iya. Iya. Gimana rasanya nyelingkuhin anak orang? Ini karena kejadiannya udah bertahun-tahun lamanya, mungkin gue sudah lupa inget gitu ya kejadiannya ya. Kenapa sih lupa inget? Bukannya selingkuh itu indah ya, jadi bakalan diingat terus. Selingkuhnya indah, tapi efeknya itu tuh yang bikin gak indah tuh. Oh, efeknya. Coba deh kayak diceritain dulu gimana awalnya Kalau lo bisa zaman memilih dulu untuk jalan itu selingkuh. gue selingkuh itu karena biasanya kalau gue tipe orang yang nggak diniatin selingkuhnya, jadi berjalan gitu aja ya, temen biasa kayak gitu, terus ngobrol nyaman, Ketertarikan curhat emosi. nah iya, terus kayak ada kabel-kabel yang nyambung gitulah saat ketika ngobrol, saat berkomunikasi sama dia. Oke. Jadi dari situlah timbullah bui-bui rasa-rasa yang emang selingkuh kayak gitu ya, kan ngobrol doang sebenarnya kayak gitu. Loh, dari ketertarikan emosi, yang kayak gitu-gitu ya? terus lo merasa nyaman, itu bisa dikatakan Selingkuh iya sih emang sebenarnya. Gue nggak nganggep itu selingkuh sebenarnya. Jadi nggak ada niatan awal buat selingkuh sih kalau sebagai orang yang sering
yang melakukan selingkuh kayak gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang ngebuat lo akhirnya pengen selingkuh? Emang ngebuat pengen selingkuh ya pengen nyari suasana baru aja, lebih kayak Suasana gitu. baru. Iya. Emang ada masalah apa dengan Apa? lo dan pacar lo yang saat sesungguhnya? itu pacar yang saat itu ya? Iya. Gak ada masalah apa-apa, cuman Masalah kayak sih mau yang saat itu, Ah. tapi kan judulnya emang lo yang selingkuh oh kan? iya pengennya karena mungkin di pasangan yang saat itu gua nggak dapetin di selingkuhan gua ini, jadi ada ketertarikan khusus lah dengan si selingkuhan ini. Kenapa lo nggak mengkomunikasikan ke pasangan lo waktu itu? Ya kan Bahwa namanya kayak, juga "Gua saat butuh itu hilaf A, ya. gua butuh B, Hilaf, lo gimana?" saat itu hilaf, jadi ya tidak gimana ya? Tidak terprediksikan, berjalan seperti mengalir seperti itu aja. Oh, jadi menurut lo selingkuh itu berjalan seperti air ya? Bener banget, Nada. Nah setelah itu gue mau ngasih tahu nih zodiak mana aja yang doyan banget selingkuh dan juga alasannya kenapa dia selingkuh. Lo zodiak apa? Libra. Wah, pantes. Mawar zodiaknya apa? Scorpio. Gak mungkin ada Scorpio selingkuh, mungkin ada. Jadi zodiak yang pertama nih, karena tadi pagi gue udah teleponan sama Madam Urbanasi ya, itu yang biasa di Instastory cuma bisa nunjukin kartu tarotnya, nggak bisa ngomong. Gue tadi pagi udah teleponan ya. Kalau dia sama gue bisa ngomong, kalau Instastory belum tentu bisa ngomong. Itu Madam Urbanasi ya guys. Jadi yang pertama adalah Pisces. Kenapa Pisces doyan selingkuh? Ah, serius? Serius. Setahu gue Pisces setia deh. Nggak tahu ding tapi. Nah, Pisces itu kalau nggak bahagia dia nggak bakalan ninggalin memang. Oh. Cuma dia nyelingkuhin. Nyari selingan. Iya, Oke. gitu. Itu Pisces. Tapi mungkin lebih ke Pisces apa ya namanya? Pisces lele ya gak sih? Betul gak sih? Pisces lele. Pisces yang Tapi gue ada pernah di di ghosting orang-orang. sama Pisces sih. Tapi ghosting doang, bukan selingkuh. Ghosting. Abis ini kita bahas tentang ghosting PHP-an ya. Oke. Nah, terus yang kedua adalah Gemini. Gemini itu akan selingkuh kalau dia kurang perhatian. Oh. Gitu. Berarti No wonder orang-orang sih. tuh melakukan selingkuh No itu wonder sih berdasarkan Gemini. Kenapa? berdasarkan ini ya, pengalaman gitu ya. Sama? Maksudnya berdasarkan ada masalahnya gitu. Misalnya karena yang satu Pisces karena apa? Pisces karena dia emang gak mau nyakitin tapi maunya nyelingkuhin. Satu lagi Gak mau ninggalin maksudnya. Itu iya, iya. nyelingkuhin tuh nyakitin nggak Enggak, sih? maksudnya gak mau ninggalin. Oh, oke. Gitu. Nah, terus kita lanjut ya. Yang Oke, ketiga, boleh, silakan. Libra. Waduh, Tuh. saya masuk. Libra itu karena dia tuh susah banget berkomitmen. Gitu. Makanya seperti dia itu. nyari hiburan mulu di luar, jajan mulu Waduh. kerjaannya, banyak duit ya Libra ya. Oke, terus selanjutnya ada Leo. Kalau Leo itu dia selingkuh karena merasa diabaikan sama pasangannya. Jadi akhirnya dia ya mau selingkuh aja. Tapi Leo emang attention seeker banget sih. Dia senang jadi spotlight gitu betul, soalnya. betul. Dia suka Haus caper. perhatian. Dan yang terakhir yang kelima adalah Aquarius. Jadi nih si Aquarius ini emang anaknya suka genit-genit ke orang-orang ya. Terus kalau misalkan ada yang Flirty, nyangkut, Langsung. sikat sampai bersih. Gitu. Cakep. Oke, jadi kesimpulannya adalah selingkuh itu tidak selamanya indah, guys. Selingkuh itu ngabisin uang. Itu Dan salah. Betul yang sering selingkuh? Kok gue yang ngabisin tenaga, Ngabisin tenaga. waktu. Oh, udah tobat belum sih sebenarnya? Tobat lah. Udah tobat Insaf, ya. jalan yang lurus. Tapi masih kontak-kontak kan sama selingkuh? Hah? Kagak. Oh, enggak. Oke, Mawar. gue mau nambahin boleh gak? Boleh banget. Menurut gue orang yang selingkuh itu orang yang gak bahagia sama dirinya sendiri sebenarnya. Kenapa Serius. tuh bisa kayak gitu? Karena tadi kan ada pembelaan kalau gue nggak bisa dapetin ini dari pasangan gue, akhirnya gue mencari itu di orang lain. Hilaf. Iya kan? Instead of lo nyari pembenaran di orang lain, mendingan lo bikin happy diri lo sendiri aja. Iya gak sih? Iya, Kayak lo nggak puas sama pasangan lo, ya lo harusnya puas sama diri lo sendiri aja gitu. Nanti mungkin Felix bisa menjawab. Hah? Sekarang bisa menjawab Karena katanya saya sudah untuk tobat, jadi saya
setuju sama Mbak Mawar. Oke gitu ya. Oke guys, untuk bahas perselingkuhan di episode ini sudah cukup dulu karena kalau diperpanjang akan semakin memanas ya. Takut ada pertumpahan air mata di sini. Kalau gitu Nada Bilanya pamit. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mawar. Terima kasih. Bye-bye.